Belajar ikhlas di saat semua tidak sesuai harapan bukan hal yang mudah, bahkan seringkali justru disitulah ujian sebenarnya dimulai. Kita sering punya rencana, kita punya keinginan, kita punya harapan yang sudah kita susun rapi dalam pikiran. Kita membayangkan hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada saat dimana apa yang kita harapkan justru menjauh, apa yang kita perjuangkan justru tidak kita dapatkan, apa yang kita cintai justru pergi meninggalkan kita. Dan disitulah hati mulai bertanya, kenapa ini? Kenapa harus seperti ini? Kenapa aku yang mengalami? Kenapa tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan? Namun perlahan kita harus belajar bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana semua berjalan sesuai keinginan kita, tapi tentang bagaimana kita menerima apa yang Allah tetapkan. Ikhlas bukan berarti tidak boleh sedih, bukan berarti kita tidak boleh menangis, bukan berarti kita tidak punya rasa kecewa. Ikhlas adalah tetap percaya kepada Allah meskipun hati kita sering tidak baik-baik saja. Ikhlas adalah tetap berjalan meskipun langkah terasa berat. Ikhlas adalah menerima meskipun itu bukan yang kita inginkan. Kadang kita berpikir kalau sesuatu itu baik menurut kita, maka pasti itu juga baik menurut Allah. Padahal belum tentu. Bisa jadi yang kita kejar mati-matian justru bukan yang terbaik untuk kita. Dan bisa jadi yang tidak kita sukai justru itulah yang menyelamatkan kita. Hidup ini penuh dengan hal yang tidak kita pahami, tapi Allah Maha mengetahui. Kita hanya melihat hari ini, tapi Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita. Kita hanya melihat apa yang hilang, tapi Allah tahu apa yang akan diganti. Kita hanya merasakan sakitnya sekarang, tapi Allah tahu kebahagiaan yang sedang disiapkan. Maka belajar ikhlas adalah belajar mempercayakan semuanya kepada Allah, pelan-pelan, tidak perlu langsung kuat, tidak perlu langsung sempurna, karena ikhlas itu ada proses. Ada hari dimana kita sudah merasa ikhlas, tapi tiba-tiba hati terasa sakit lagi saat mengingatnya. Itu wajar, karena hati manusia tidak sekuat itu untuk langsung menerimanya semuanya sekaligus. Tapi selama kita terus kembali kepada Allah, selama kita terus mencoba, selama kita terus berusaha menerima, maka disitulah kita sedang belajar ikhlas. Kadang Allah mengambil sesuatu dari kita, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyelamatkan. Kadang Allah menunda sesuatu, bukan untuk mengabaikan, tapi untuk memberikan di waktu yang tepat. Kadang Allah mengganti sesuatu, kadang Allah menunda sesuatu, bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia tahu kita pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan sayangnya kita sering tidak sabar. Kita ingin semuanya cepat, kita ingin semuanya sesuai, kita ingin semuanya seperti yang kita rencanakan. Padahal hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Ada Allah yang mengatur, ada takdir yang berjalan, ada rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Belajar ikhlas berarti kita belajar untuk tidak memaksakan kehendak, belajar untuk berkata dalam hati, ya Allah, jika ini memang bukan yang terbaik untukku, maka kuatkan aku untuk menerimanya. Kalimat itu sederhana, tapi berat untuk dijalani, karena ego kita seringkali ingin menang. Kita ingin apa yang kita mau harus terjadi, tapi saat itu tidak terjadi, kita kecewa, dan dari situlah hati kita mulai lelah. Maka ikhlas itu sebenarnya menyelamatkan hati kita sendiri, karena saat kita ikhlas tidak ada lagi memaksa. Saat kita ikhlas tidak ada lagi menyalahkan keadaan. Saat kita ikhlas, hati mulai tenang, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita sudah menerima. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari di dunia, hanya bisa didapatkan saat kita benar-benar berserah kepada Allah. Bayangkan jika semua yang kita inginkan selalu terjadi, apakah kita akan selalu ingat Allah? Belum tentu.
Justru seringkali kita kembali kepada Allah saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, saat hati kita hancur, saat kita merasa kehilangan, saat kita merasa sendiri, dan disitulah kita mencari Allah. Dan mungkin itu alasan kenapa Allah tidak selalu memberikan apa yang kita minta, karena Allah ingin kita kembali, Allah ingin kita dekat, Allah ingin kita sadar bahwa hanya Dia tempat kita bergantung. Belajar ikhlas juga berarti belajar melepaskan harapan yang tidak tercapai, melepaskan orang yang tidak bisa kita miliki, melepaskan masa lalu yang tidak bisa diulang. Dan itu semua tidak mudah, tapi setiap kali kita mencoba, Allah melihat. Setiap air mata yang kita tahan, Allah tahu. Setiap rasa sakit yang kita sembunyikan, Allah mengerti. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terlewat. Semuanya tercatat, dan semua akan diganti di waktu yang tepat. Maka jangan takut kehilangan, karena apa yang memang milik kita tidak akan pernah tertukar, dan apa yang bukan milik kita tidak akan bisa kita paksa untuk tetap tinggal. Hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menerima apa yang Allah berikan dan percaya bahwa itu sudah cukup. Cukup untuk membuat kita kuat, cukup untuk membuat kita bertahan, cukup untuk membawa kita menunjukkan kehidupan yang lebih baik. Belajar ikhlas adalah perjalanan seumur hidup. Tidak selesai dalam satu hari, tidak selesai dalam satu kejadian, tapi selama kita terus berjalan, selama kita terus mencoba, selama kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sedang berada di jalan yang benar. Kadang kita lelah, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terlalu keras melawan kenyataan. Kita ingin sesuatu yang sebenarnya sudah Allah jauhkan. Kita mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak ditakdirkan untuk kita. Kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan untuk terlalu dalam. Dan akhirnya kita sendiri yang kelelahan. Padahal jika kita mau sedikit saja melepaskan, hati ini akan terasa lebih ringan. Ikhlas itu bukan tentang kehilangan tanpa rasa. Ikhlas itu tentang menerima rasa itu, lalu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu boleh merasa sedih, kamu boleh merasa kecewa, kamu boleh merasa hancur, tapi jangan berhenti di situ. Bawalah semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritakan dalam doa, ungkapkan dalam sujud, sampaikan dalam hati yang paling dalam, karena Allah tidak pernah lelah mendengarkan. Tidak seperti manusia yang kadang bosan, kadang tidak peduli, kadang tidak mengerti. Namun Allah selalu ada. Bahkan saat semua orang pergi, Allah tetap di sana. Dan seringkali kita baru menyadari itu setelah kehilangan banyak hal. Belajar ikhlas juga berarti belajar untuk tidak selalu bergantung kepada dunia, karena dunia ini sifatnya sementara. Apa yang kita miliki hari ini bisa hilang besok. Apa yang kita banggakan hari ini bisa runtuh kapan saja. Dan jika hati kita terlalu bergantung pada itu semua, maka saat hilang kita akan ikut hancur. Maka Allah ajarkan kita melalui kehilangan, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menguatkan, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat derajat kita. Tapi semua itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang mau belajar ikhlas, hati yang mau menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki, hati yang mau memahami bahwa Allah lebih tahu daripada apa yang kita butuhkan. Kadang kita iri melihat orang lain, melihat hidup mereka seolah lebih mudah, melihat mereka mendapatkan apa yang kita inginkan, melihat mereka bahagia dengan cara yang kita harapkan, dan tanpa sadar kita mulai membandingkan. Kok dia bisa, tapi aku tidak? Kok hidup dia enak, tapi kok aku malah begini? Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka rasakan. Kita hanya melihat dari luar, kita tidak melihat dalamnya bagaimana. Dan bisa jadi apa yang kita anggap kebahagiaan mereka justru menjadi ujian bagi mereka.
maka berhenti membandingkan, karena setiap orang punya jalannya masing-masing, punya ujian masing-masing, punya waktunya masing-masing, dan tugas kita bukan melihat kehidupan orang lain, tapi memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hubungan itu baik, karena kalau saat hubungan itu baik, maka hati kita akan lebih mudah ikhlas, lebih mudah menerima, lebih mudah tenang. Ikhlas tidak datang dari dunia, ikhlas datang dari hati yang dekat dengan Allah. Semakin kita dekat, semakin kita percaya, semakin kita percaya, semakin kita bisa menerima, dan semakin kita menerima, semakin tenang hati kita. Kadang kita berpikir, kalau kita sudah berdoa, maka Allah harus mengabulkan sesuai yang kita minta. Padahal doa itu bukan perintah. Doa itu bentuk ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jawaban dari doa tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Bisa jadi Allah langsung mengabulkan, bisa jadi Allah menundanya, bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik, bahkan bisa jadi Allah menjauhkannya karena itu tidak baik untuk kita. Dan disitulah ikhlas diuji. Apakah kita tetap percaya meskipun tidak sesuai harapan? Apakah kita tetap berdoa meskipun semuanya belum terlihat hasilnya? Apakah kita tetap sadar meskipun hati terasa lelah? Karena orang yang benar-benar ikhlas tidak hanya bersyukur saat diberi, tapi juga tetap tenang saat tidak diberi. Itulah tingkat keikhlasan yang tinggi. Bukan berarti tidak berharap, tapi tidak memaksakan. Bukan berarti tidak berusaha, tapi tidak menggantungkan hasil pada diri sendiri, melainkan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini akan terasa jauh lebih ringan saat kita berhenti mengontrol semuanya, karena sejatinya kita tidak pernah benar-benar punya kendali penuh. Kita hanya bisa berusaha dan hasilnya tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat hasilnya tidak sesuai, kita punya dua pilihan: kecewa dan terus menyalahkan keadaan, atau menerima dan percaya bahwa ini bagian dari rencana Allah. Dan orang yang memilih ikhlas bukan berarti dia tidak pernah kecewa, tapi dia tidak tinggal terlalu lama dalam kekecewaan itu. Dia bangkit, dia belajar, dia kembali kepada Allah, dan dari situlah dia menjadi lebih kuat, lebih dewasa, lebih tenang. Ikhlas membuat kita berhenti bertanya, kenapa ini terjadi kepadaku? Dan mulai belajar mengatakan, ya Allah, aku tidak mengerti, tapi aku percaya ini yang terbaik. Kalimat itu mungkin sederhana, tapi butuh hati yang besar untuk mengucapkannya dengan tulus. Karena di dalamnya ada kepercayaan penuh kepada Allah, ada keyakinan bahwa tidak ada yang sia-sia, ada harapan bahwa semuanya akan berakhir baik. Dan memang semua akan berakhir baik bagi orang yang percaya kepada Allah. Meskipun jalannya tidak selalu mudah, meskipun prosesnya tidak selalu indah, tapi hasilnya akan selalu baik. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Yang sering terjadi adalah kita tidak sabar dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin cepat, kita ingin instan, kita ingin hasil tanpa proses yang panjang. Padahal hal-hal besar selalu membutuhkan waktu. Dan selama menunggu itu, Allah sedang membentuk kita, membentuk kesabaran kita, membentuk keikhlasan kita, membentuk kekuatan hati kita, agar saat kita mendapatkan apa yang kita minta, kita sudah siap menerimanya, sudah siap menjaganya, kita sudah siap mensyukurinya. Maka jangan anggap masa sulit sebagai hukuman. Bisa jadi itu adalah latihan, latihan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan bukan hanya kebahagiaan, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu hanya datang dari hati yang ikhlas. Dalam perjalanan hidup akan ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Ada kejadian yang datang tiba-tiba, ada kehilangan yang tidak kita duga, ada perubahan yang tidak pernah kita rencanakan.
dan seringkali semua itu datang di waktu yang bersamaan, seolah-olah hidup ini sedang menguji kita tanpa jeda. Disitulah hati benar-benar diuji. Apakah kita akan tetap percaya atau mulai menyerah? Apakah kita akan tetap bersandar kepada Allah atau mulai menjauh? Karena tidak semua orang mampu bertahan dalam keadaan seperti itu. Banyak yang akhirnya lelah, banyak yang akhirnya putus asa, banyak yang akhirnya kehilangan arah. Namun orang yang belajar ikhlas, dia akan tetap bertahan, bukan karena dia lebih kuat dari yang lain, tapi karena dia tahu kepada siapa dia harus bersandar. Dia tahu bahwa seberat apapun hidup ini, Allah tidak akan meninggalkannya. Dia tahu bahwa setiap ujian pasti ada batasnya, dan dia yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Keyakinan itu yang membuatnya tetap berjalan, walaupun pelan, walaupun tertatih, walaupun dengan air mata yang sangat menyedihkan. Dia tetap berjalan karena dia percaya berhenti bukanlah pilihan yang paling baik. Dalam hidup ini, kita tidak bisa menghindari rasa sakit, tidak bisa menghindari kekecewaan, tidak bisa menghindari kehilangan. Itu semua adalah bagian dari kehidupan. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menyikapinya. Apakah kita akan terus terpuruk atau kita belajar bangkit meskipun perlahan? Ikhlas bukan membuat kita tidak merasakan sakit. Ikhlas membuat kita tidak dikuasai oleh rasa sakit itu, karena saat hati sudah ikhlas, rasa sakit itu berubah. Yang tadinya menyiksa menjadi pelajaran, yang tadinya menghancurkan menjadi penguat, yang tadinya membuat kita jauh justru membuat kita lebih tinggi. Itulah keindahan dari ikhlas. Dia tidak menghapus luka, tapi mengubah maknanya. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang hilang sampai lupa melihat apa yang masih kita miliki. Kita kehilangan satu hal, lalu merasa seolah kehilangan segalanya. Padahal masih banyak nikmat Allah yang diberikan, masih ada nafas yang kita hirup, masih ada tubuh yang kita bisa gerakan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, dan yang paling penting masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Allah masih bersama kita, maka kita tidak pernah benar-benar kehilangan apa-apa, karena Allah lebih dari cukup untuk mengganti semuanya. Maka saat kamu merasakan kehilangan, coba berhenti sejenak, tarik nafas perlahan, dan ingat apa saja yang masih kamu punya. Ingat berapa banyak nikmat Allah yang masih diberikan, dan dari situ pelan-pelan hati kita akan belajar menerima, belajar bersyukur, belajar ikhlas. Hidup ini tidak selalu tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang menjadi pribadi yang lebih baik dari setiap kejadian yang kita alami. Dan setiap ujian selalu membawa pelajaran, hanya saja tidak semua orang mau melihatnya. Ada yang sibuk mengeluh sampai lupa mengambil hikmah, ada yang sibuk menyalahkan sampai lupa memperbaiki diri. Padahal di setiap kejadian Allah selalu menyisipkan pelajaran tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang keteguhan. Dan jika kita mau belajar, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, lebih bijak, lebih kuat. Ikhlas juga mengajarkan kita untuk memaafkan, memaafkan keadaan, memaafkan orang lain, dan bahkan memaafkan diri sendiri. Karena terkadang yang paling sulit untuk dimaafkan adalah diri kita sendiri. Kita menyesali keputusan yang kita ambil, kita menyalahkan diri atas apa yang terjadi. Kita terus mengulang-ulang kesalahan di dalam pikiran, dan tanpa sadar kita menyakiti diri kita sendiri, padahal di masa lalu tidak bisa diubah. Yang kita bisa lakukan adalah menerimanya dan memperbaikinya di depan nanti. Maka maafkanlah dirimu, terimalah bahwa kamu manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dan itu tidak apa-apa selama kamu masih mau belajar, selama kamu mau berubah, selama kamu mau kembali kepada Allah. Karena Allah tidak melihat seberapa besar kesalahanmu, tapi melihat seberapa tulus kamu kembali.
Ikhlas juga berarti kita berhenti mencari jawaban untuk semua hal, karena tidak semua hal perlu kita pahami. Ada hal yang memang harus kita jalani tanpa kita mengerti alasannya, dan itu tidak masalah, karena iman bukan selalu tentang mengerti, tapi tentang percaya. Percaya bahwa Allah tahu, percaya bahwa Allah melihat, percaya bahwa Allah tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Dan kepercayaan itu yang membuat hati kita tenang, walaupun tanpa jawaban, walaupun tanpa kepastian, walaupun tanpa penjelasan, karena kita tahu Allah tidak pernah salah dalam menentukan dan menetapkan sesuatu. Maka saat kamu merasakan bingung, saat kamu merasa tidak tahu harus bagaimana, saat kamu merasa semuanya tidak jelas, kembalilah kepada Allah. Tidak perlu dengan kata-kata yang indah, tidak perlu dengan doa yang sangat panjang, cukup dengan hati yang tulus, cukup dengan kejujuran, cukup dengan mengatakan, "Ya Allah, aku lelah ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana ya Allah, tapi aku selalu percaya kepadamu wahai Allah." Dan itu sudah cukup, karena Allah melihat hati, Allah mendengarkan yang tidak kita ucapkan, Allah memahami yang tidak bisa kita jelaskan, dan dari situlah kekuatan itu datang pelan-pelan tanpa kita sadari. Hati yang tadinya berat mulai merasa ringan, pikiran yang tadinya penuh mulai tenang, dan langkah yang tadinya berhenti mulai bergerak lagi. Itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selalu datang dengan cara yang besar, tapi seringkali datang dengan cara yang sangat sederhana, mulai ketenangan, melalui keikhlasan, melalui kekuatan hati. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan ikhlas, karena dari situlah semuanya bermula. Pada akhirnya hidup ini akan terus berjalan. Waktu tidak akan pernah berhenti hanya karena kita sedang sedih. Keadaan tidak akan menunggu sampai kita siap. Semua tetap berjalan dengan atau tanpa kesiapan kita. Dan dari situlah kita belajar bahwa kita tidak bisa terus menunda untuk bangkit. Seberat apapun yang kita rasakan, seberat apapun yang kita hadapi, kita tetap harus melangkah. Tidak harus cepat, tidak perlu cepat, tidak perlu terlihat kuat di hadapan orang lain. Cukup terus berjalan walaupun pelan, karena setiap langkah kecil tetap akan membawa kita maju. Ikhlas tidak membuat jalan hidup kita langsung mudah. Masalah tentu akan tetap ada, ujian akan tetap datang, tapi hati kita tidak lagi sama. Hati kita menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih tenang menghadapi semuanya. Dan dari situlah kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ketenangan yang dulu sulit kita temukan, kekuatan yang dulu tidak kita sadari, dan keyakinan bahwa kita tidak sendirian, karena Allah selalu memahami kita, dan Allah selalu bersama kita dalam setiap langkah, dalam setiap air mata, dalam setiap doa yang kita panjatkan setiap malam dan setiap hari. Tidak ada satupun yang terlewat dari pengawasannya, tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya tentu ada maknanya, semuanya ada tujuannya. Walaupun kita belum memahaminya sekarang, maka teruslah belajar ikhlas dalam hal kecil maupun hal besar, dalam kehilangan maupun dalam penantian, dalam kekecewaan maupun dalam harapan. Karena ikhlas bukan hanya tentang menerima yang tidak kita inginkan, tapi juga tentang tidak berlebihan dalam apa yang kita dapatkan. Tetap rendah hati saat diberi, tetap kuat saat diuji. Itulah keseimbangan dalam hidup. Dan saat kita sudah sampai di titik itu, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, merasa cukup dengan apa yang ada, dan tetap percaya dengan apa yang belum datang, karena apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah tertukar. Dan yang apa bukan kita miliki tidak akan pernah bisa kita miliki. Sekuat apapun kita berusaha, maka lepaskan yang memang harus dilepaskan, terima yang memang harus diterima, dan jalani yang memang sudah ditetapkan dan yang sudah dijalankan. Dengan hati yang lebih tenang,
dengan jiwa yang lebih lapang dan dengan keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik, walaupun tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Hidup ini bukan tentang mendapatkan semuanya yang kita minta, tapi tentang menjadi hamba yang mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Dan saat kita mampu bersyukur, bahkan dalam kesulitan, disitulah kita telah sampai pada tingkat keikhlasan yang sebenarnya, tidak lagi bergantung pada keadaan, tidak lagi terguncang oleh perubahan, tidak lagi rapuh karena kehilangan, karena hati kita sudah bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kekuatan terbesar yang kita miliki dari seseorang manusia. Maka jika hari ini kamu sedang berjuang, jika hari ini kamu sedang lelah, jika hari ini kamu merasa semuanya tidak sesuai dengan harapan, tidak apa-apa. Itu bagian dari perjalananmu, itu bagian dari prosesmu, dan kamu tidak sendiri. Allah melihatmu, Allah mendengarkanmu, Allah tahu apa yang sedang kamu rasakan. Dan percayalah, apa yang kamu lalui hari ini tidak akan sia-sia. Akan ada waktunya kamu melihat semua dari sudut yang berbeda. Kamu akan tersenyum mengingat semua yang pernah kamu lewati. Kamu akan memahami kenapa semuanya harus terjadi, dan kamu akan bersyukur karena tidak semua yang kamu inginkan dulu benar-benar kamu dapatkan, karena ternyata apa yang Allah pilihkan jauh lebih baik, jauh lebih indah, lebih tepat, lebih menenangkan. Maka teruslah berjalan, teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan terus belajar menerima, terus belajar ikhlas dalam setiap keadaan. Karena di balik semua ini Allah sedang menyiapkan sesuatu yang mungkin belum kita bisa lihat sekarang, sesuatu hari nanti kamu akan pahami, dan hari itu tiba, kamu akan mengerti bahwa semua ini memang sudah diatur dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Bila ada kesalahan dari tutur kata maupun lainnya, mohon semohon-mohonnya untuk dimaafkan. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan like, comment, subscribe. Wallahu a'lam.